طيب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah teriknya siang, Allah pertemukan kita. Allah persatukan kita di sebuah majlis ilmu, di tempat yang dikenal dengan hadirnya para ulama. Kini di tempat ini kita menyelenggarakan secara bersama-sama acara International Islamic Edu Fair. Dengan tujuan mulia kita bersama-sama biiznillahi ta'ala menyelaraskan dan menyatukan visi misi kita untuk bersama meraih Indonesia emas. Emas dengan ilmu, penuh dengan ilmu pengetahuan dan dibarengi dengan akhlak yang mulia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sesi kedua ini, talk show kedua ini, insya Allah kita membawakan tema yang sangat penting, yaitu mencetak hafiz Al-Quran berkarakter dan multi talenta, peran pesantren dalam menghasilkan pemimpin masa depan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ke depan mereka yang berada di pondok-pondok tahfiz Al-Quran atau yang sedang mondok saat ini, mereka bukan hanya sekedar menjadi seorang hafiz Al-Quran, tapi beliaulah atau merekalah akan menjadi pemimpin-pemimpin kita yang adil insyaallah ta'ala, yang membawa Indonesia emas dengan penuh akhlak mulia. A'azani Allah wa iyyakum jami'a al-hudurul karim, la util alaikum. Tanpa berpanjang lebar, telah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Ustadz Dr. Hakimuddin Salim dan Ustadz Sanif Ali Syahbana. Kepada beliau kami persilakan untuk menuju ke atas panggung. Dapat dari panitianya dulu, nggak apa-apa, nanti pengembangan. Oke. Sudah langsung ya? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi lagi salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa
wassalatan wassalaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlis sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqnal ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Yang kami hormati Ustadz Dr. Hakimuddin Salim hafizahullahu taala dan juga seluruh hadirin pengunjung Islamic International Islamic Edu Fair 2024 di Auditorium UMS Surakarta. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa menghadiri event akbar ini. Semoga kehadiran kita selain mendapatkan informasi dari stan-stan yang hadir di kesempatan siang hari ini, kita juga bisa mengambil ilmu yang bermanfaat, karena insya Allah di acara ini yang dimulai hari ini hingga besok insya Allah ada seminar-seminar yang diadakan, baik seminar pendidikan, juga ada seminar ekonomi. Dan di siang hari ini kami diberi amanah untuk menyampaikan dan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan pendidikan kita. Setelah sesi pertama tadi, seminar pendidikan yang pertama bersama guru kita Ustadz Syihabuddin Abdul Muiz dan juga yang lain, Dr. Umarul Faruq Abu Bakar dan juga tim yang ada di Formakin. Maka kami di sesi kedua ada bersama kami Fadilatul Ustadz Dr. Hakimuddin Salim. Kami sedikit perkenalkan, beliau ini adalah sekarang ini menjadi salah satu tim di Dewan Wakaf ya Ustaz ya, di Yayasan Ibnu Abbas. Kemudian juga beliau sekarang adalah mudir dari Ma'had Abu Bakar UMS Surakarta. Sebagaimana kesibukan beliau yang lain begitu padat, mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu saking sibuknya dan banyaknya peran beliau baik di bidang pendidikan atau juga di bidang dakwah keumatan. Sebetulnya bersama kita harusnya di siang hari ini ada Fadilatul Ustadz Abdurrahim Ba'asyir yang seyogyanya terjadwalkan, akan tetapi kemudian beliau izin karena ada musibah, yaitu wafatnya salah satu pendiri dan juga pembina di Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi, sehingga beliau sekarang harus membersamai jenazah dan rombongan yang mengikutinya untuk menuju ke pemakaman. Maka izinkan kami memulai majelis kita di kesempatan siang hari ini. Kami berikan gambaran prolognya. Jadi insya Allah materi kita nanti sebagai pembuka, beliau Ustadzuna Ustadz Dr. Hakimuddin Salim akan menyampaikan satu materi yang bertajuk At-Tarbiyah Al-Qur'aniyah fi Ardil Anbiya. Sebagaimana kita dapati, mana slide-nya ya, sudah nampak di belakang kami ada tampilan materi yang sudah dipersiapkan, meneladani tarbiyah Qur'aniyah di negeri para nabi. Nah, ini ada korelasi juga dengan tema dan tajuk yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, bahwa bagaimana seorang penghafal Quran itu harus memiliki multi talenta. Nah, itu potret itu yang kita dapatkan secara nyata itu ada di para penghafal Quran dan generasi Qurani di negeri para nabi, negeri ribat, negeri jihad, yaitu Palestina. Yang sampai sekarang kita sama-sama ketahui
Palestina berjuang mempertahankan muqaddasat, yaitu salah satu kesucian dari Baitul Maqdis dan juga Masjidil Aqsa di dalamnya dari cengkraman dan juga penjajahan Zionisme. Ya, dan kita sama-sama tahu para penghafal Quran di sana itu bukan hanya hafal Quran secara memorize, bukan hanya mereka ini bisa membacakan Al-Quran 30 juz dengan bacaan yang indah dan merdu. Mungkin yang banyak dikenal khususnya ini sama kalangan Gen Z ini Barok Mas'ud ya, salah satu qari dari Palestina. Ya beliau salah satunya, tapi sebetulnya banyak potret hufadzul Quran lain yang ada di Palestina ya, yang mereka ini bukan hanya sekedar bisa membacakan tilawatul Quran 30 juz dengan bacaan yang indah, yang merdu, bacaan yang sanadnya menyambung sampai kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu secara nyata. Nah, ini yang menjadi keistimewaan, sehingga hafid Quran tapi mereka juga seorang arsitek, seorang insinyur, seorang pimpinan, seorang panglima. Itu kita bisa dapati potret secara realnya ada di Palestina, khususnya di Gaza. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini kita ingin belajar dan nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadzuna Ustadz Hakimuddin tentang rahasia apa yang mereka dapatkan dari pendidikan ya di Palestina itu, di Gaza, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi seorang hafid yang memiliki karakter kuat. Untuk itu nanti kita sama-sama akan menyimak materi yang sudah disiapkan oleh beliau, dan setelah itu jangan lupa kita akan ada diskusi ya, dan juga nanti kami akan membuka peluang dan kesempatan juga bagi yang hadir, para ikhwan akhwat, para santriwan santriwati, para aba umahat yang hadir di sini untuk ikut juga berdiskusi bersama dengan kita. Ya, mungkin ingin menanyakan dan mengetahui lebih dalam bagaimana kiat-kiatnya bagi kita untuk meniru model pendidikan pembentukan karakter Qurani yang ada di negeri para nabi di Palestina. Langsung saja tidak berpanjang lebar, kami berikan waktu dan kesempatan kepada beliau. Falyatafadhal masykuran ma'jurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Wa qala aidan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yahdam bi amril muslimin falaysa minhum. Amma ba'd, yang sangat kami hormati Ustadz Izan, Ustadz Sanif, dan para hadirin hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermuwajjahah
kita bisa bertemu di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan sebuah materi yang sangat penting dan relevan dengan apa yang dialami oleh umat hari ini, dan dalam rangka kontemplasi dan evaluasi kita setelah berlalunya setahun genosida yang dilakukan oleh penjajah Israel di Palestina. Dan ikhwah fillah arsyadakumullah, beberapa waktu yang lalu kami dan para asatid yang tergabung dalam Rabithah Ulama wa Duat Janub Syarq Asia, Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara, mendapatkan surat secara khusus dari Hay'ah Ulama Palestin, Lembaga Ulama Palestina, yang mereka mengirimkan surat. Intinya adalah pesan SOS, permohonan, permintaan tolong kepada para ulama, kepada para dai, kepada para pendidik, kepada lembaga-lembaga pendidikan, untuk kepada masyarakat tentang tarbiyah maqdisiyah, dan untuk kembali menggalang bantuan kepedulian dari kaum muslimin khususnya yang ada di Asia Tenggara. Dan ikhwah fillah arsyadakumullah, perlu kita sampaikan update terakhir 1 tahun genosida penjajah Israel di jalur Gaza. Selama itu sudah menelan korban lebih dari 51.000, di mana diantaranya adalah 16.000 lebih anak-anak, 11.000 lebih wanita, dan 10.000 lebih orang hilang. Ada 5.000 penduduk dari jalur Gaza yang ditawan oleh Zionis Israel. Ada lebih dari 2 juta orang yang mengungsi, dan lebih dari 100.000 tenda-tenda yang tidak layak digunakan. Ada lebih dari 97.000 orang-orang terluka di jalur Gaza, dan 12.000 orang-orang terluka di luar jalur Gaza yang mereka sudah mengungsi. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah tentu bagian dari amanah yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kepada antum semua. Pada siang hari ini kita sampaikan kepada para mudara, kepada para pendidik, kepada para asatid, ustadzat, dan kaum muslimin sekalian. Marilah kita terus merawat kepedulian kita dengan jihad-jihad kita, baik itu jihad amwal dengan harta-harta kita, atau jihad media kita dengan like and share kita dan konten-konten media kita, juga tentu dengan doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, lebih dari itu yang penting untuk kita ambil dari perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina adalah tarbiyah Qur'aniyah mereka yang luar biasa. Maka materi ini sebenarnya adalah materi yang pernah kita sampaikan di Nagoya, di dekat kota Hiroshima di Jepang beberapa waktu yang lalu, dan penting untuk kita sampaikan pada kesempatan kali ini, apalagi relevan dengan syahidnya pemimpin Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah yang ada di Palestina, yaitu Asy-Syahid insyaallah Yahya Sinwar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima syahadah beliau dan
tidak menghentikan langkah perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan pengganti beliau Syekh Khalid Mish'al bisa melanjutkan estafet perjuangan yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Kalau kita perhatikan, masalah Palestina ini sudah berjalan sangat lama dan ada fase-fasenya. Ada fase di mana perjuangan di Palestina itu berlandaskan pada ideologi wataniyah atau nasionalisme. Dan ketika itu memang betul-betul kaum muslimin yang ada di sana seperti tidak punya taji, seperti tidak terlihat taringnya, dan belum berhasil untuk melakukan langkah-langkah yang signifikan dalam perjuangan Palestina. Hingga kemudian para ulama, para da'i, para ustadz, para masyayikh, di antaranya Syekh Ahmad Yasin, sepulang dari belajar dari Mesir, beliau berdakwah di Palestina, dan yang dilakukan pertama kali adalah bagaimana mendidik generasi, mendidik anak-anak muda, mendidik anak-anak kecil dengan tarbiyah Qur'aniyah, dengan pendidikan Qur'ani. Yang dari situ kemudian bangkit perlawanan-perlawanan, dimulai dari melawan tentara-tentara Israel dengan lemparan-lemparan batu, kemudian dengan ketapel-ketapel, kemudian naik dengan senjata-senjata ringan, kemudian dengan senjata-senjata berat, hingga kemudian saat ini para mujahidin yang ada di Palestina, di Gaza khususnya, berhasil membuat roket-roket dan semakin meningkatkan kemampuan militer mereka. Pertanyaannya tentu, ikhwah fillah arsyadakumullah, bagaimana mereka bisa merawat semangat perjuangan itu, bagaimana mereka bisa menjaga keistiqomahan untuk tetap bertahan berada di negeri ribat, menjaga Baitul Maqdis, menjaga bumi Palestina dalam kondisi seperti itu. Para ulama memberikan analisa, di antara kunci utama mereka adalah kuatnya tarbiyah Qur'aniyah. Next, bisa dipindah Mas operator. Misalnya dengan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, atau dengan falsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, atau sumber-sumber filsafat pendidikan yang lain, tanpa bermaksud mengesampingkan itu semua, tentu nggak ada fadilahnya. Tetapi berbeda dengan tarbiyah Qur'aniyah, dengan Al-Quranul Karim, itu betul-betul akan menghadirkan fadilah yang luar biasa. Baru sekedar membaca saja, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Keutamaan yang luar biasa, baca satu huruf saja dapat 10 kebaikan. Kemudian apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Syafaat bagi orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Fadilah lagi. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir Al-Quran akan disejajarkan dengan para utusan, para malaikat, para nabi kelak di akhirat. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang ini seharusnya lebih dari cukup untuk membuat kita menjadikan tarbiyah Qur'aniyah sebagai kurikulum utama pendidikan kita. Dan ini juga yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian ikhwah fillah arsyadakumullah, next, yang kedua,
Mengapa harus tarbiyah Qur'aniyah? Karena pengaruh Al-Quran yang sangat dahsyat. Tidak ada yang lebih bisa mempengaruhi jiwa-jiwa manusia, akal-akal manusia melebihi Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena dalam Al-Quran ada i'jaznya, ada kemu'jizatannya. Dan di antara bentuk kemu'jizatan itu adalah mu'jizatut ta'thir. Kemu'jizatan dalam mempengaruhi jiwa manusia. Yang kadang tidak cukup dengan teori-teori, tidak cukup dengan quote-quote para motivator. Tidak ada yang mampu mengalahkan quwwatut ta'thir, kekuatan pengaruh yang luar biasa dari kalamullah. Ya. Maka ini menjadi tarbiyah Qur'aniyah yang diterapkan di Gaza, karena ini memang pengaruhnya sangat dahsyat. Ya. Kita ketahui seperti Umar ibnul Khattab, seseorang yang luar biasa cerdasnya, bukan hanya kuat dari sisi otot tetapi juga otaknya yang mampu mempengaruhi Umar ibnul Khattab hingga kemudian bisa login masuk Islam. Kalau bahasa media sekarang Ustadz ya, ya bahasa Gen Z sekarang bisa login. Itu ternyata bukan Rasulullah, bukan Abu Bakar, tetapi yang mempengaruhinya adalah kalamullah. Ketika dia mendengarkan dari adiknya sendiri, adiknya membaca surah Taha, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Pengaruh yang dahsyat dari Al-Quranul Karim kepada jiwa-jiwa manusia. Ya. Tentu kita ketahui di Gaza tidak seperti di Indonesia, berbagai metode sarana pendidikan melimpah ruah. Tapi karena mereka tahu ada sesuatu, ada kitab, ada buku, ada metode, ada kurikulum yang pengaruhnya dahsyat sekali, yaitu Al-Quranul Karim, maka mereka menggunakan itu. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, survive. Membuat mereka bisa bertahan dengan daya tahan yang begitu dahsyat. Bayangkan, bukan setahun, 2 tahun, tetapi puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Bukan hanya sekedar sakit-sakit biasa, tetapi rumah mereka hancur. Tangan-tangan dan kaki-kaki mereka harus diamputasi. Generasi-generasi mereka, Masya Allah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya di media-media yang ada, bagaimana anak kecil ketika dia harus diamputasi tangannya atau dioperasi dan ternyata gak ada obat biusnya. Yang menjadi penenang mereka adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang keluar dari lisan mereka. Karena memang dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat yang berisi tentang perjuangan, hingga mereka mempunyai daya juang yang luar biasa. Ini berbeda dengan fenomena yang ada di tanah air kita, adanya generasi stroberi, generasi yang Masya Allah seperti stroberi. Stroberi itu indah dilihat, warnanya juga menarik, bentuknya juga menarik, tapi mudah busuk, mudah melenyek. Ya. Dan ini dialami oleh generasi kita hari ini. Dari sisi fisiknya, Masya Allah, anak-anak sekarang tinggi-tinggi Ustadz ya. Ya, ganteng-ganteng. Ya. Karena gizinya juga insya Allah relatif lebih baik daripada orang tua dulu. Cerdasnya juga luar biasa, ide-ide kreasinya juga luar biasa. Tetapi kita mendapatkan fenomena bagaimana ternyata mereka rapuh, putus dari pacarnya. Apa yang dilakukan? Loncat dari apartemen lantai 11. Itu terjadi di Semarang. Ya, minta sepeda motor sama orang tuanya nggak dikasih. Akhirnya apa yang dilakukan? Orang tuanya digorok lehernya. Waliyadzubillah. Ini generasi-generasi yang rapuh
yang tidak tahan menghadapi berbagai kesulitan, halangan, rintangan yang memang pasti ada dalam kehidupan. Dan ini tidak dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Anak-anak mereka luar biasa karena yang mereka hafalkan adalah Al-Quran, berisi ayat-ayat tentang jihad, berisi ayat-ayat tentang perjuangan, menguatkan kesabaran mereka dan lain sebagainya, hingga kemudian yang terpatri dan secara refleks ya bahkan masuk dalam alam bawah sadar mereka ketika mereka tertimpa musibah, keluarlah ayat ya dari otak mereka menjawab musibah itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Keluarlah ayat, Masya Allah, Tabarakallah ya. Istirja. Orang-orang yang beriman itu idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan semuanya kepada Allah. Hingga kemudian mereka bertahan ya dalam kondisi seperti itu. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Next, kaifa yahfadunal Qur'an bisuhulah. Bagaimana kemudian mereka bisa mudah menghafal Al-Quran. Ini yang insya Allah akan coba kita gali sambil menunggu beberapa materi yang insya Allah on the way, Ustaz ya. Sebentar lagi akan datang. Ya insya Allah sebentar lagi akan tiba. Kita ringkaskan saja. Next, bagaimana mereka bisa mudah menghafal Al-Quran? Pertama, karena Al-Quran adalah hiburan dan sumber kekuatan mereka. Ini penting. Ya, kita bayangkan anak-anak di Gaza, anak-anak di Palestina nggak punya odong-odong. Ini untuk anak-anak di kampung. Mereka nggak punya Mobile Legend, nggak punya Counter Strike, nggak punya tempat-tempat untuk main game, nggak punya tempat nge-gym, ya, nggak punya taman-taman bermain. Yang menjadi hiburan mereka yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Ya. Maka kalau kita bisa menjadikan santri-santri kita, anak-anak kita bisa berhibur dengan Al-Quran atau terhibur dengan Al-Quran, ya, kejayaan Islam itu tinggal menunggu waktu. Tetapi yang terjadi sekarang, fenomena sekarang ini, hafalan Al-Quran bukan menjadi hiburan tetapi menjadi beban. Ya, bahkan ada laporan beberapa pesantren itu kalau lagi ujian Al-Quran, lagi musim ujian Al-Quran, klinik penuh, pada stres. Betul nggak santri-santri di belakang? Ya. Sampai ada yang kena psikosomatis. Nah ini berarti ada yang salah dalam tarbiyah Qur'aniyah kita. Seharusnya Al-Quran itu sebagaimana yang Allah tegaskan, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk buat kalian sulit, bukan untuk buat kalian susah, bukan untuk buat kalian stres, apalagi sampai psikosomatis. Seharusnya bisa menjadi hiburan. Ya, sebagaimana Al-Quran itu menjadi hiburan bagi kaum muslimin, anak-anak, para pemuda yang ada di Gaza dan betul-betul menjadi sumber kekuatan. Next, bagaimana mereka mudah menghafal Al-Quran? Yang kedua, karena mereka lahir dari orang tua yang Qur'ani. Ya, apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Yasin dan Harakah Muqawamah Al-Islamiyah yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, tentu bukan hanya menyiapkan kekuatan-kekuatan militer. Sebelum itu, dan yang menjadi dasar itu semua adalah bagaimana mereka mentarbiyah generasi. Maka orang tua anak-anak yang Masya Allah kita saksikan, lahir ribuan hufadul Quranul Karim dari Palestina. Tiap tahunnya diwisuda dengan kemampuan yang luar biasa sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Sanif tadi.
Itu karena memang orang tua mereka memang Qur'ani. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu dia tidak akan bisa memberi sesuatu. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi hafidhah Quran, menjadi ahlul Quran, menjadi hamilul Quran, kita sendiri juga harus mendekat dengan Al-Quran. Kita sendiri juga harus memberi keteladanan bahwasanya kita itu interaksi intens dengan Al-Quran. Kalau nggak bisa menghafalnya 30 juz, paling tidak kita tunjukkan kedisiplinan kita, komitmen kita untuk berusaha menghafalnya, untuk membacanya tiap hari. Ya, ini yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di Palestina, bagaimana bisa lahir jin. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu, para ayahanda, para ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggalakkan dan menegakkan tarbiyah Qur'aniyah itu dimulai dari diri kita sendiri. Sejak dini, sedini mungkin. Kemudian juga kita galakkan narasi-narasi tentang tadabbur, membaca terjemahan Al-Quran, kajian-kajian tafsir. Itu agar apa? Agar betul-betul Al-Quran itu kita nikmati. Agar betul-betul Al-Quran itu meresap dalam sanubari anak-anak kita, bahkan masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Seperti apa yang dirasakan oleh anak-anak yang ada di Palestina. Kemudian yang terakhir, ikhwah fillah arsyadakumullah, yang kelima, mereka begitu kuat tarbiyah Qur'aniyah mereka karena dukungan dari sekolah dan dukungan dari pemerintah yang kuat. Maka mungkin di antara yang hadir tidak semuanya pesantren Quran. Mungkin di antara yang hadir mana kuatnya tarbiyah Qur'aniyah yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Next slide yang terakhir. Ya, kami kutipkan perkataan Asy-Syaikh Ad-Doktor Mustafa As-Sibai yang beliau sebutkan dalam kitabnya Hakada Allamatnil Hayah. Beliau menegaskan, inna ta'thirul Qur'an fi nufusil mu'minin innama bima'anihi la bi'anghamihi. Sesungguhnya pengaruh yang dahsyat dari Al-Qur'anul Karim pada jiwa-jiwa orang yang beriman itu dengan makna-maknanya, bukan dengan nada-nadanya. Wa biman yatluhu minal amili nabi, la biman yujawwiduhu minal muhtarifi nabi. Dan dengan tilawah orang-orang yang mau mengamalkannya, bukan dengan tajwid orang-orang yang pandai membacanya. Walaqad zalzalal mu'minun bil Qur'an al-arba yauma zalzalat ma'anihi nufusahum. Dan sungguh orang-orang beriman terdahulu, para pendahulu-pendahulu kita, mereka berhasil mengguncangkan dunia di saat makna-makna Al-Quran itu mampu mengguncangkan jiwa mereka. Wa fatahu bihi dunya yauma fatahat haqa'iquhu uqulahum. Dan mereka mampu membuka wilayah-wilayah baru, menguasai dunia di saat hakikat-hakikat, prinsip-prinsip Al-Quran itu, hakikat-hakikat itu mampu membuka akal mereka. Wa saitaru bihi 'alal 'alam yauma saitarat mabadi'uhu 'ala akhlaqihim wa ragbatihim. Mereka mampu menguasai dunia. Mereka mampu menguasai dunia di saat prinsip-prinsip Al-Quran itu mampu menguasai akhlak dan keinginan mereka. Wa bihadza yu'idu tarikh siratahul ula. Dan dengan inilah insya Allah sejarah kejayaan masa lalu umat Islam akan bisa diulang kembali. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kami sampaikan kepada
Kiai Hasan Abdullah Sahal dan Kiai Taj Yasin. Alhamdulillah ini kami banjeli panjenengan berdua menyampaikan materi At-Tarbiyah Al-Qur'aniyah fi Ardil Anbiya, meneladani pendidikan Quran di negeri Palestina, bagaimana mereka bisa survive, bisa bertahan, berjuang di Palestina dengan estafet kepemimpinan, estafet pewarisan perjuangan yang luar biasa, diantaranya dengan kunci utama yaitu tarbiyah Qur'aniyah yang kuat di kalangan mereka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Aku ma tasma'un billahi fisabilil haq wastabiqul khairat nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.